Shalom, ini kemarin kita sudah ulang tahun gereja, tapi kok masih sekarang belum ada yang kesini ya. Jadi kita panggil kembali teman-teman yang kemarin datang ke ulang tahun gereja untuk beribadah bersama-sama ya. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana tema tahun ini adalah tema promosi dan restorasi. Bahwa kita percaya bahwa GBIHOC juga akan direstorasi. Pelan-pelan nanti Tuhan akan datangkan kembali, mungkin tidak serentak, tapi pelan-pelan Tuhan akan datangkan kembali jemaat-jemaat yang lama hilang, Tuhan akan datangkan satu persatu. Jadi kita percaya kalau kita tahun lalu sudah banyak pengujian, banyak cobaan yang Tuhan kita lalui. Dan kalau kita tetap hidup di dalam iman, tahun ini tahun adalah restorasi buat kita ya. Segala yang habis dimakan oleh belalang pelahap, belalang irikan, belalang pelompat akan Tuhan kembalikan ya. Jadi kami percaya bahwa kita tetap percaya bahwa tahun ini adalah restorasi, segala aspek kehidupan kita yang kurang akan direstorasi oleh Tuhan. Kita percaya, jadi kita harus pakai cara Tuhan, bukan pakai cara dunia ya. Dari sini kita akan belajar bagaimana untuk kitab Matius ini mengenai seri pengabulan doa. Jadi doa kita berdoa sama Tuhan, kita minta kehendak Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Yuk kita lanjut. Ini mengenai babi dan anjing ya, terutama bagi yang senang babi. Ya, kita belajar apa itu babi, apa itu anjing. Kita belajar bahwa di Matius 7 Tuhan berkata-kata mengenai babi dan anjing, tentang hal yang kudus dan berharga. Yuk kita belajar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak dengan kakinya dan ia berbalik kepadamu. Jadi di sini Tuhan mengatakan hal yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Ingat ya, di sini saya lupa lihat ya, di sini barang yang kudus itu mengenai pengajaran Alkitab, mengenai kerohanian, mengenai Tuhan, tentang gospel, yaitu tentang pengenalan akan Tuhan kepada orang tidak layak. Dari sini kita lihat, kita ingat perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Kerajaan surga itu tentang mutiara yang berharga, yang kemudian ada di dalam tanah yang luas. Seorang kaya melihat ada mutiara yang tersimpan di tanah, kemudian dia mengumpulkan uang dan membeli mutiara itu, karena dia tahu harga mutiara itu lebih mahal daripada tanah itu. Jadi di sini berkata bahwa mutiara itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi di sini Yesus mengatakan ini adalah mengenai khotbah di bukit ya. Saya lihat khotbah di bukit itu tentang bagaimana pengajaran Yesus tentang di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengikuti pengajaran Yesus dari khotbah di bukit, mulai dari sabda bahagia tadi kemarin ya, berbahagialah, sabda bahagia sampai pengajaran ini, kita di dalam hidup nih mengalami segala macam, kita nggak akan kaget. Jadi kita mau belajar apa yang diajarkan Tuhan pada saat 2000 tahun yang lalu di bukit itu, kita rewind itu kita mengingat lagi di tempat ini ya. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau engkau memberikan kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi, tidak berguna. Jadi kalau kita ngomong gospel kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu percuma ya. Jadi kita lihat ayatnya di sini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut apa yang disebut anjing ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Di sini Tuhan bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kenapa? Karena apa yang disebut anak, apa yang disebut anjing. Orang Yahudi, bangsa Israel itu disebut anak sama Tuhan. Karena apa? Orang Yahudi pilihan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu orang Yahudi. Sedangkan
Apa yang disebut anjing? Anjing adalah Gentile. Gentile itu apa ya? Di luar Yahudi yang belum dikasihi Tuhan. Jadi kita tuh berbahagia loh. Pada saat Yahudi menolak keselamatan, pada saat Yahudi menolak Tuhan, kita dapat remahnya. Wow, ya. Lihat nih, sampai orang Samaria itu perempuan itu berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jadi keselamatan itu disediakan bagi anak-anak, bagi hanya kepada orang Yahudi. Tetapi pada saat ditolak, keselamatan keluar orang Yahudi, keluar dari bangsa Israel ke seluruh dunia, termasuk kepada kita, Gentile. Jadi di sini dia berkata bahwa anjing itu orang nggak layak menerima gospel, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima Injil, tidak layak menerima kerajaan Allah. Tetapi seorang perempuan ini berkata, oh, kalau aku tidak layak menerima mujizat Tuhan, aku tidak layak menerima mujizat kesembuhan, tidak layak menerima warisan dari kerajaan Allah, tetapi istilahnya aku dapat remah-remahnya, dapat sisa-sisa Injilnya. Wow, dari situ kita luar biasa iman ibu itu, bahwa sebetulnya orang yang layak, yang tidak layak bisa dilayakkan, orang yang tidak layak bisa tidak jadi layak. Ini mengenai anjing. Di sini saya berbicara kenapa anjing. Anjing itu seorang yang sebetulnya tidak layak, ya. Makanya di sini Tuhan berkata jangan memberikan pengajaran Alkitab kepada anjing dan babi karena mereka tidak layak menerima. Hal ini adalah barang yang berharga. Pengajaran Injil adalah barang berharga. Terus kemudian kata perempuan, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Keselamatan datang kepada bangsa Yahudi, tetapi remah-remahnya dinikmati oleh anjing atau orang-orang di luar Yahudi. Jadi anjing di sini adalah menggambarkan orang yang tidak layak, ya. Terus kemudian kita lihat, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal mengulangi kebodohannya. Jadi anjing itu adalah binatang yang tidak layak. Mau anjing dimandiin, mau diapain, mau dikasih apapun, dia akan kembali ke muntahannya. Ya. Kemudian kita lihat di 2 Petrus 2 ayat 21-22. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah yang kudu disampaikan kepada mereka. Dan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Kita mau mandiin babi, dikasihi tempat babi, dikasihi perhiasan bagus, dikasihi didandanin, nanti babi itu akan kembali lagi ke lumpur, ya, akan kembali ke habitatnya. Jadi sekalipun kita orang yang tidak layak tuh, sekalipun kita nginjili, sudah benar-benar dikasih pendalaman Alkitab, tetapi mereka adalah orang yang bebal, tetapi mereka balik ke jalan yang salah lagi. Itu namanya menginjili babi atau menginjili anjing. Tuhan berkata di sini antara babi dan anjing. Babi itu adalah binatang haram. Kalau zaman menurut kitab Taurat, babi itu tidak boleh dimakan. Jadi Yesus pun tidak waktu di zaman Taurat juga harus tunduk pada hukum Taurat, tidak makan babi. Kenapa? Karena di dalam kitab Musa dikatakan babi itu berkuku belah, tidak boleh dimakan. Tetapi setelah Yesus mati, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Dia harus tunduk pada hukum Taurat, hukum bapaknya. Karena hukum Taurat dibuat oleh Allah Bapa lewat Musa. Jadi Yesus pun harus menggenapi hukum Taurat. Setelah penggenapan hukum Taurat selesai, Yesus memberikan hukum baru. Bukan lagi cara-cara ibadah yang dilihat, tetapi yang penting adalah hati kita, ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat bahwa lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, tetapi kemudian berbalik. Jadi itu artinya anjing kembali ke muntahannya. Kalau kita menginjili orang, kita sudah capek-capek menginjili orang, tapi orang itu berbalik dari jalan yang benar kepada yang jahat,
jahat kembali, itu berarti kita sedang menginjili babi atau menginjili anjing. Kita harus pergi, cari lain orang. Kita tidak berdosa atas darah orang itu, tapi kita cari orang lain. Ya, kita lihat ayatnya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, mengecap firman. Ingat yo, firman itu berharga loh. Jangan dianggap firman itu enggak ada artinya. Firman itu mau dianggap mutiara. Firman itu dianggap yang kudus. Jadi semua mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah datang gereja, pernah dibaptis, pernah mendengarkan firman, dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi berbalik ke jalan yang salah, tidak mungkin dibaharui lagi. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi bagi Allah, anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi bagi setiap orang yang pernah ke gereja, pernah dengar firman, pernah dibaptis, kamu kembali ke jalan dunia, itu kamu sedang menyalibkan Yesus kedua kali, kamu menghina Yesus. Bahkan kamu menghina Yesus di muka umum, itu sama saja kamu adalah babi atau adalah anjing. Tidak layak untuk firman yang kudus ini. Ya, jadi terus apa yang kita lakukan? Bu, apakah terus kita tidak menginjili orang? Tidak. Kita tetap harus menginjili orang, walaupun orang itu sudah pernah dengar firman atau enggak, kita tetap menginjili orang. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita belajar. Apabila seorang itu tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau kita bertandang ke rumah orang, kemudian respon orang itu tidak suka dengan firman yang kita katakan, kamu berusaha membawa dia untuk mengenal Kristus, kamu berusaha menginjili dia, tetapi respon orang itu tidak baik, kamu bilang keluar dari rumah itu, tinggalkan rumah itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Tuhan, orang ini sudah aku injili, tidak mau mendengar dan tidak mau percaya. Darahnya bukan menjadi tanggungan kita. Ngerti? Jadi kita tetap menginjil, tapi pada saat kita tidak boleh memaksakan orang untuk suka ajaran kita, untuk mendengar firman kita, untuk mendengar penginjilan kita. Kita tidak boleh memaksakan supaya orang itu bertobat karena kita atau mendengar kita, tidak boleh. Karena itu harus di dalam pimpinan Roh Kudus sendiri yang akan bekerja. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman, menginjil. Tetapi respon orang itu bukan masalah kita lagi. Respon orang itu biar Tuhan yang bekerja, ya. Jadi di sini adalah pada saat kita menginjili orang, tapi orang itu tidak mau mendengar dan responnya negatif, responnya ngenyek itu apa? Menghina, dan responnya menghina kita keluar dari orang itu, kita menginjili ke tempat lain, ya. Itu berarti orang itu adalah babi atau anjing, orang yang tidak layak untuk mendapatkan mutiara yang berharga, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Kita lihat, yuk lanjut. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Kenapa? Karena hati mereka masih duniawi, roh mereka mati. Pada saat roh mereka mati, mereka tidak bisa mendengar firman. Jadi pada saat kamu pulang, kamu harus doakan supaya Tuhan membuka selubung yang menutupi hati pikiran mereka untuk pengenalan akan firman Tuhan, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah,
Karena baginya adalah suatu kebodohan. Makanya kamu dihina. Pada saat kamu ngomong kebenaran Injil, ngomong miracle, mujizat, ngomong macam-macam tentang kebenaran Tuhan, itu tidak masuk akal bagi orang manusia. Orang manusia apa? Logika, ya toh? Bukti dulu. Manusia dunia apakah mereka punya iman? Enggak. Padahal orang Kristen, orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan, itu hidup oleh iman. Orang dunia bisa punya iman kayak kita. Dia bilang, lu gila ya, kamu beriman-iman gila ya, bilang gitu. Saya sering kali dibilangin gila-gila, terutama kalau sakit sekali berdoa, lu gila ya, sakit ke dokter, sakit bukan berdoa. Kadang bilang gitu, sakit ke dokter, sakit berdoa, gila ya. Jadi apa yang disebut cara dunia tidak sama dengan apa cara Tuhan. Dunia tidak bisa menerima cara Tuhan karena dunia tidak mengenal Tuhan. Karena dunia tidak menerima firman. Dunia tidak tahu firman. Jadi dia tidak mengenal cara Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi pada saat roh kita hidup, firman itu masuk ke dalam kita dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan firman itu karena roh kita hidup. Tetapi orang-orang dunia yang rohnya terputus dengan hubungan dari Allah, tidak pernah dengar firman, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Sehingga hidup mereka dipengaruhi oleh keadaan sekitar dunia ini. Tetapi hidup anak-anak Tuhan tidak dipengaruhi oleh dunia sekitar. Hidup kita tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan, tidak boleh dipengaruhi oleh dunia sekitar, tapi hidup kita dipengaruhi oleh firman. Setiap firman Tuhan itu harus mempengaruhi hidup kita, tidak dipengaruhi oleh sekitar. Tetapi orang dunia dipengaruhi oleh dunia. Karena itu mereka tidak bisa menerima firman. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan juga. Ini di sini kita belajar bagaimana Tuhan juga menginjil orang. Di ayat Matius ya. Kemudian Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pengungut cukai. Pengungut cukai datang dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Pada waktu itu Farisi melihat, berkatalah, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pengungut cukai? Tetapi Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di sini Yesus ada di rumah Matius, datang orang-orang dan Yesus menginjil. Kerajaan Allah tentang seperti ini. Jadi Yesus bersabda semua dan semua orang mendengar. Dan saat itu Yesus menginjil, ada yang suka, ada yang enggak. Pasti, dan mereka yang mendengar Yesus, mendengar pengabaran Injil Yesus diselamatkan. Ya, tetapi orang Farisi, mereka marah. Kok kamu makan sama berdosa? Tidak boleh toh kamu duduk berdosa dengan orang berdosa. Kamu duduk dengan pendosa, dengan orang dunia boleh. Tapi ingat, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita mengasinkan. Pada saat kita masuk ke dalam dunia, kita tidak ikut pengaruh mereka, tapi kita mempengaruhi kehidupan mereka dengan Injil. Di sini Yesus menjadi pengaruh. Kemudian kita belajar bagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu di Korintus, dia berkhotbah kepada banyak orang. Pada saat dia berkhotbah di rumah ibadat banyak orang menghujat dia, banyak orang memaki-maki dia, memusuhi dia. Kita lihat ayatnya di Rasul Paulus 18 ayat 6, ketika orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dan pakaiannya dan berkata, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku tidak bersalah dan aku akan menginjil ke tempat orang-orang lain dan pergi ke bangsa lain. Rasul Paulus itu menginjil di Korintus. Kemudian di sebuah rumah ibadat banyak orang memusuhi dia, banyak orang menghujat dia dan diusir-usir. Rasul Paulus diusir dari ke sana. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman yang keluar dari mulut Rasul Paulus. Rasul Paulus apa? Wes, kalau kamu tidak mau mendengarkan, wes tak kebaskanlah debu dari kakiku.
darahmu tertumpah untuk kepalamu sendiri. Aku menginjil yang kemana yang ku mau. Akhirnya Rasul Paulus menginjil ke rumah sebelah rumah ibadah dan dia diterima dengan baik di situ. Dan banyak orang yang bertobat di situ. Jadi kalau kita tidak boleh memaksakan kebenaran firman kepada orang, tidak boleh. Saya baru sadar ini. Ternyata begitu saya membaca ini, ternyata saya tidak boleh memaksakan. Kalau orang itu tidak senang dengan pengajaran kita, tidak senang dengan advice kita, kamu pergi, kamu cari orang lain. Pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bisa bertobat dengan perkataan kita. Ya, berarti yang kamu injili itu adalah anjing dan babi. Tidak usah kita sakit hati atau tidak usah kita depresi, karena Rasul Paulus pun mengalami. Rasul Paulus pun dihujat, dimusuhi pada saat dia mengabarkan Injil. Tetapi Rasul Paulus sudah, aku kebaskanlah debu, darahmu tertumpah pada kepalamu sendiri, aku menginjil. Dia menginjil ke tetangganya, ke rumah sebelah tetangganya, dan rumah itu menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh dan malah dibaptis bertobat. Luar biasa ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana penginjilan bukan sesuatu yang dipaksakan. Penginjilan tidak dipaksakan. Tugas kita menginjil. Tetapi respon orang itu atas penginjilan kita bukan masalah buat kita. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Terus jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu, serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi jika kamu masuk ke kota, kamu menginjili, tapi juga tidak diterima, dan kamu harus kebaskanlah debu dari kakimu, kamu pergi ke orang yang menerima Injil itu dengan sukacita, dengan respon yang baik. Amin. Ya, yuk, penginjilan tidak dipaksakan. Yuk. Kemudian kita beralih ke pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, bagimu pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu pemberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Jadi ini adalah ask, seek, knock. Ask itu kamu meminta dengan apa? Mulut. Tuhan, hari ini saya butuh uang Tuhan untuk membayar anak sekolah. Kamu meminta dengan mulut. Mencari, mencari itu kamu dengan berpikiran, pakai pikiran kamu mencari. Mencari itu, aduh, mikir, aku mau cari Tuhan di mana, yuk. Kemudian knock, knock itu kamu melangkah, tindakan ngetuk pintunya orang. Kamu sekarang kamu butuh bantuan dari orang. Orang itu bisa membantu kamu, orang itu punya segalanya untuk kamu. Maka kamu akan meminta, ngomong, kemudian kamu mulai mencari, mikir untuk mencari orang, dan kamu bertindak, yaitu ngetok pintu rumahnya untuk meminta pertolongan bagi orang yang ada di dalam rumah itu. Betul? Ini adalah ask, minta, cari, ketok pintu orang itu. Sampai orang itu membuka pintu. Kalau orang itu tidak membuka pintu, kamu belum dapat bantuan. Tapi pada saat pintu dibukakan, orang itu keluar, itu pasti bantuan datang. Ya, karena kamu tahu bahwa orang yang kamu ketok pintunya, itu banyak orang yang bisa menolong kamu. Ya, kemudian kita lihat, ada firman berkata bahwa apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tuhan bilang kalau kamu minta di dalam aku akan melakukannya supaya nama Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan
melakukannya. Yohanes 15:7 bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Mu tinggal di dalam aku, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita hidup berdasarkan ketetapan Tuhan, dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan meminta apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang dikehendaki Tuhan juga. Kalau kita hidup di dalam firman, kita akan meminta apa yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu percaya bahwa Yesus bisa memberikan segalanya pada kamu, itu berarti kamu sudah percaya bahwa kamu akan menerimanya. Kita lihat di sini bahwa pada saat kita meminta, mengetok, mencari, mengetok, kita tahu bahwa orang itu bisa menolong kita. Orang yang membukakan pintu itu punya segalanya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita berusaha menyenangkan orang itu sesuai dengan kehendak orang itu, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Jadi makanya di sini ada firman, ini namanya syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mungkinkah kamu ngetok orang yang kamu tidak kenal? Mungkin enggak? Kamu ngetok orang, tok. Aku butuh uang nih, kenapa buat bayar listrik anakku susah. Kenal enggak kamu sama orang itu? Enggak kenal. Bisa dibanting pintunya jebret. Siapa lu? Kenal juga kagak, bener gak? Bener gak? Tapi pada saat engkau mengenal orang itu dengan sangat baik, dengan apa? Pada saat kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, berarti kamu mengenal orang itu dengan baik. Orang itu sudah tinggal di dalam kamu, berarti kalau tinggal di dalam kamu sudah satu rumah. Kalau satu rumah, betul enggak? Kamu berarti satu rumah dengan Tuhan, betul enggak? Kamu tinggal di dalam aku tinggal satu rumah di dalam Tuhan. Berarti tetangga, pokoknya satu rumah. Pada saat kamu meminta tolong orang itu, karena kedekatan kamu, orang itu nolong enggak? Kamu tidak akan mengetuk pintu orang di mana kamu tidak mengenal orang itu. Saya sering dimintain tolong orang-orang, jebret, tiba-tiba ada WA ya, minta sumbangan ini siapa, kenal kagak, tiba-tiba jebret masuk ke WA minta sumbangan. Tolak nggak? Tolak. Untuk kamu mengetok pintu dibukakan, you have to know the person. Kamu harus tahu orang itu, mengenal dengan baik, tinggal bersama orang itu. Tuhan bilang, jika kamu tinggal di dalam aku, satu rumah dengan orang itu. Pada saat kau mengetuk hatinya, mengetuk hati Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kamu berikan. Ya, kau harus mengenal Tuhan lebih dulu, dan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yuk kita lanjut. Saat itu tadi minta. Kemudian kita bilang cari. Tuhan bilang untuk mencari. Apabila kamu berseru datang berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Syaratnya apa? Jika kamu tinggal di dalam. Firman-Ku ada di syaratnya. Kamu harus kenal orang yang kamu mintain tolong. Pada saat kamu minta tolong, dia terbuka menolong. Ya. Jikalau kamu berseru akan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan. Janji Tuhan. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana telah kucerai-beraikan. Jadi kuasa di bumi, di surga dari tangan Tuhan. Apa yang menyebabkan kekeringan? Tuhan sendiri.
Aku akan mengirimkan belalang pelahap, belalang pelompat untuk menghabisi tanamanmu. Sudah, Tuhan ampuni aku Tuhan, kalau aku salah ampuni aku Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Hei belalang, minggat, sudah selesai pekerjaanmu. So isi buat Tuhan untuk melakukannya. Tetapi ada yang syarat, jika engkau tinggal di dalamku, firmanmu tinggal di dalamku, engkau mengenal orang yang kamu minta tolong. Kemudian kita lihat, berbahagialah orang yang memegang peringatannya. Kalau engkau tinggal di dalam aku, firmanmu tinggal di dalam aku, dan memegang peringatanku, yang mencari dia dengan segenap hati, engkau akan diberkati. Ya, berbahagia biasanya bless di sini, bukan berbahagia tapi bless. Diberkati orang yang memegang perintahnya dan mencari dia dengan segenap hati. Kita lihat Amsal, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Terus apa yang Tuhan punya? Kekayaan, kehormatan ada pada Tuhan. Harta yang tetap dan keadilan ada pada Tuhan. Kamu butuh harta, butuh uang, Tuhan punya kekayaan, Tuhan punya kehormatan, harta Tuhan punya. Kemudian buahku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua, hasilku lebih dari perak pilihan. Aku berjalan pada kebenaran di tengah jalan keadilan. Supaya, apa katanya? Kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Pada saat engkau mengasihi Tuhan, pada saat firman-Mu engkau masuk ke dalam hatimu dan engkau memegang ketetapannya, Tuhan akan kau temui. Pasti kamu temui. Kamu doa didengarkan Tuhan dan kamu akan diwarisi harta kepada yang mengasihi Tuhan, dan engkau akan diwarisi penuh dengan perbendaraan daripada surga. Karena Tuhan bilang harta kekayaan ada pada Tuhan. Ya, pada saat kamu meminta, engkau akan diberi. Tetapi tanpa iman tidak orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, karena ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah itu memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat Sakeus, dia mencari Yesus dengan sungguh-sungguh sampai naik ke pohon. Dan pada saat itu juga keselamatan terjadi di rumah Sakeus. Tadinya Sakeus yang greed itu tamak. Dia bisa mengembalikan semua yang diperas dari orang-orang. Bahkan dari ketamaan Tuhan bisa beri hati yang murah hati kepada Sakeus dan dia diselamatkan. Yang tadinya dia orang tamak masuk mana? Sudah pasti neraka kan? Tapi Tuhan begitu, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sakeus diselamatkan, hatinya diubahkan dan dia diselamatkan. Ya, seluruh isi keluarga diselamatkan. Ya, kita lihat singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu yang baik. Terus Tuhan bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Tuhan adalah pintu. Pada saat Tuhan membuka pintu, kita adalah domba. Yesus adalah gembala. Yesus adalah gembala. Kita adalah domba. Domba begitu pintu dibukakan, lihat padang rumput, senang gak? Makanan semua itu. Jadi kita tahu bahwa Yesus di sini dikatakan Yesus adalah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus ibarat gembala, kita ibarat domba. Kita lihat di sini ya, di luar tidak ada makanan. Tetapi pada saat pintu dibukakan, di dalam penuh dengan makanan. Domba-domba kelaparan tidak? Udah pasti tidak. Karena pada saat Yesus bilang, akulah pintu. Yesus di sini pintu. Pada saat pintu dibuka, domba di dalam sini pasti kenyang semua. Tambun-tambun ya. Dombanya tambun-tambun.
karena dia akan masuk menemukan padang rumput. Ya, yuk lanjut. Kemudian habis itu apa? Knock, apa? Tok. Yuk. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus ngundang. Kalau ada temenmu yang kaya raya, punya banyak semua. Kamu kalau perlu duit, datang ke aku. Aku punya tuh banyak duit di gudang. Apapun yang kamu butuhkan, aku bisa kasih kamu. Itu undangan bukan? Undangan bukan? Undangan tak? Berarti pada saat kamu dalam keadaan susah, kamu ingat orang itu enggak? Ingat, oh ya, aku diundang orang itu. Kalau kamu susah, aku bisa memberi kamu jalan keluar, bisa memberi kamu pinjaman atau memberi kamu uang, enggak tahu, santunan, sumbangan. Oh ya, Yesus mengundang. Ya, sebelum kamu mengetok, Yesus ngundang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus sudah memanggil, tinggal kita minta, cari, ketok pintunya, ya. Pikul aku yang kupasang, belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan. Kenapa? Pada saat kamu bebanmu berat, Tuhan sudah mengambil bebanmu dari kamu dan Tuhan akan memberikan kamu kelegaan atau pemulihan. Makanya pada saat kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, ya, mengambil beban kita. Karena sudah ada undangan. Sama kalau kita minta tolong sama orang, tiba-tiba kamu tak anggap sahabat, kamu tak anggap saudara, kamu tak anggap teman. Kalau ada apa-apa nanti minta tolong, datang aja ke rumah gua. Itu namanya undangan. Yesus pun sudah mengundang. Ayo semua yang letih lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Datang kepadaku. Itu undangan Yesus. Ya, yuk datang kepadaku. Lah, tinggal kita mengetok hatinya Yesus untuk dibukakan. Yaitu jika engkau firman-Mu ada di dalamku, minta apa saja yang kau kehendaki, maka kau akan menerimanya. Mengenal Yesus lebih baik. Kemudian kita lihat Yesus berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak jemu-jemu. Sekalipun belum dikabulkan, terus ketok hatinya. Sampai dibukakan pintunya, sampai dibukakan. Karena kalau pintu belum dibuka, kamu belum bertemu dengan apa yang menjadi keinginanmu. Ya, kita ketok pintunya Tuhan dan kita tahu bahwa terus ketok sampai dibukakan. Ada perumpamaan mengenai seorang janda, ya, seorang hakim, janda kepada hakim. Jadi janda itu ingin hakim itu membela dia. Tapi kemudian hakim itu enggak mau, aku capek membela dia. Dia orang miskin, dia enggak punya. Tetapi janda itu nelponin hakim terus berkali-kali, hakimnya disamperin, dijatengin terus berkali-kali untuk membela dia. Lama-lama hakimnya jengkel, ya udah tak kabulkan. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan bahwa kita harus mendoakan tidak jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berdoa sampai mujizat itu terjadi. Sampai Tuhan memberikan apa yang kamu mau, ya. Kita lihat di ayatnya, inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Jadi ini adalah syarat juga. Inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ini adalah syarat. Syaratnya apa? Apa yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian
Yakobus 4 ayat 23. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi jangan iri hati kalau lihat orang lain diberkati. Jangan kamu iri hati karena kamu pengen sesuatu kamu tidak dapat. Orang itu dapat, jangan iri hati. Tetapi firman Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakan segala keinginanmu. Ya, kita lihat. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita minta hal yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Misalnya gajinya 10 juta, minta beli Mercy, mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin toh? Pasti Tuhan kasih motor dulu, bener enggak? Wah, ini kalau gajinya 10 juta, nanti tak kasih Mercy. Tuhan, itu tetanggaku punya Mercy. Aku mau Tuhan punya Mercy. Aku mau Tuhan, saya minta Mercy. Tuhan lihat gajimu berapa sih? Aduh 10 juta. Mercy itu nyicil juga enggak bisa. Cicilan Mercy itu minimal 11 juta kali ya. Sekarang ya, 11 jutaan sebulan. Enggak cukup, enggak mungkin kamu enggak 20 juta aja beli Mercy enggak bisa kok. Cicilan aja 11 juta, belum bayar anak sekolah, belum makan. Waduh. Jadi bisa nanti akhirnya Tuhan, saya enggak punya duit untuk beli bensin. Duh, pusing lagi. Ya, Tuhan, ini saya keserempet. Anunya aja, spionnya aja 8 juta. Duh. Tuhan, waduh. Terus Tuhan pikir, ini kok aku tak kasih sesuatu malah menyulitkan kita. Benar gak? Jadi kita minta sesuatu, Tuhan pun tahu. Kita minta sesuatu kepada Tuhan di dalam kapasitas kemampuan kita. Tuhan pasti beri, tapi pemberian itu bertahap. Nggak langsung dikasih besar. Kalau besar setiap hari lu doa, Tuhan hari ini nggak bisa beli bensin. Tuhan hari ini keserempet, Tuhan yang pusing. Karena apa yang kamu dapatkan bukan membawa kamu bahagia, ketenangan hidup, tetapi membawa kamu mumet sendiri. Bener nggak? Nah, itulah yang namanya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan Tuhan tuh melihat. Tuhan tahu enggak kemampuan anak-anaknya? Tahu. Gajimu berapa? 10 juta. Kamu motor dulu ya, anakku ya. Nanti kalau kamu dapat promosi, nanti tak kasih mobil yang bagus sedikit, yang murah-murah aja, ya toh. Yang kalau servis murah, servis pinggir jalan bisa, gitu loh. Jadi Tuhan akan memberikan berkat setahap sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kita lihat. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan apa yang saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan yang syarat terakhir apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Bersukacitalah senantiasa. Sekalipun kamu belum mendapat, itu resep kamu bergembiralah hatimu karena Tuhan, maka ia memberikan kepadamu yang kamu butuhkan. Bersukacitalah senantiasa. Itu resep. Jadi yang pertama resep untuk pengabulan doa. Yang pertama, kamu harus tidak jemu-jemu. Kamu pertama harus mencari Tuhan, meminta, mencari, mengetok, mengenal Tuhan. Kemudian kamu harus meminta dengan tidak jemu-jemu. Kemudian kamu harus meminta sesuai dengan kehendaknya. Dan kemudian kamu harus punya iman. Tidak
Nggak boleh ragu-ragu, percaya bahwa kamu menerimanya dan kamu bersukacita. Ya, jadi resep untuk pengabulan doa, 1, minta, cari ketok, kemudian kamu harus meminta dengan tidak jemu-jemu, meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan iman, tidak bingung. Wah, kalau sudah berdoa sama Tuhan, kamu harus berserah. Jangan cari yang lain. Kalau aku sudah berdoa berserah, tapi cari yang lain, itu berarti kamu tidak surrender, totally surrender. Pada saat kamu berserah sama Tuhan, kamu percaya bahwa kamu menerimanya, maka akan diberikan kepadamu, dan kemudian bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi itu syarat untuk pengabulan doa. Diingat ya, kita terus berdoa tidak jemu-jemu, ngetok terus sampai pintu dibuka. Yuk terus selanjutnya, kita ingat Yesus pun doa pernah tidak dijawab sama Bapaknya. Pernah loh. Yesus berdoa di Getsemani bilang apa? Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang kamu kehendaki. Yesus di Getsemani, Yesus meminta sama Bapaknya, berdoa sama Bapaknya supaya jangan disalib, supaya dibebaskan dari penderitaan. Dijawab enggak doanya? Enggak tuh. Tetap dia harus melewati salib, karena kehendak Tuhan adalah salib, bukan menghindari salib. Di sini Yesus berkata, Tuhan, tidak, ambillah cawan ini. Cawan itu cawan penumpahan darah, cawan itu cawan penganiayaan, cawan itu cawan penderitaan. Dia berkata, Tuhan ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Bisa enggak Tuhan ngambil cawan itu? Bisa. Bilangnya apa? Tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Ambillah cawan ini daripadaku. Diambil enggak cawan Yesus? Enggak. Bapak bilang enggak bisa, kamu harus ngelewatinya. Kadang-kadang doa kita enggak dijawab, kita harus ngelewatinya. Saya kemarin doa mengenai izin juga enggak dijawab Tuhan. Oh, Sin, kita harus ngelewatinya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Kita harus lewati. Kadang-kadang doa kita tidak jawab karena kita harus melewatinya. Yesus doanya tidak dijawab karena Yesus harus melewatinya. Ini kehendak Tuhan. Tidak semua kehendak kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Ya, ambillah cawan ini, tapi melainkan apa yang kau kehendaki. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus untuk melewati cawan, untuk melewati penderitaan, untuk melewati salib. Tetapi cawan itu tetap harus Tuhan melaluinya. Tidak semua doanya Yesus juga dilakukan oleh Bapa. Kemudian kita lihat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu yang kudus, yang berkenan di dalam ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi doa kita, permintaan kita harus berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memenuhi keinginan daging kita, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong-sombong, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Jangan serupa dengan dunia. Dunia ini dunia pamer. Dunia ini adalah mementingkan kepentingan las itu apa? Hawa nafsu, kepentingan daging, kepentingan mata, kepentingan sombong. Kalau apa yang kamu minta untuk kesombongan pasti ditolak tuh. Motivasi kamu untuk meminta sesuatu harus benar, harus tulus, harus di dalam kehendak Tuhan. Bukan untuk your flesh thing,
tetapi berkenaan dengan banyak orang, kesejahteraan banyak orang, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan apapun, anak, keluarga, atau banyak orang, Tuhan pasti jawab. Tidak untuk the flesh thing, yang jasmani, yang duniawi. Makanya hendaklah kamu jangan menjadi serupa, sehingga kamu membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ya, jadi apa yang kita minta, kita doakan, itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kita, pasti dikasih. Ya, oke. Yuk kita lanjut. Nah, yang kemudian jalan yang benar. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Yuk kita belajar. Matius 7 ayat 12-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah golden rule, adalah hukum emas, hukum terutama di dalam Alkitab, bahwa kalau kamu menabur, kamu menuai, apapun yang kamu lakukan, pengen kamu lakukan orang itu akan melakukan balik kepada kamu. Kemudian ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi dunia kita tuh sudah dipenuhi oleh kejahatan, maka dunia ini gelap. Maka jalan kegelapan itu lebih banyak orang yang masuk, tetapi sedikit orang yang masih mencintai firman. Karena firman ini adalah terang, firman ini adalah jalan yang sempit, maka orang dunia tidak mau, sedikit orang yang menemuinya. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu ada jalan kehidupan dan jalan kematian. Jadi Tuhan di dalam dunia ada jalan kehidupan satu, dan ada jalan kematian. Ingat bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa, maka Yesus datang di dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menebus. Bahkan Tuhan dengan kematiannya Tuhan membatalkan hukum Taurat dengan cara-caranya, sehingga orang tidak lagi hidup di dalam kutuk hukum Taurat, tetapi orang hidup di dalam kasih karunia. Barang siapa yang mengaku Tuhan, percaya kepada Tuhan, kau akan diselamatkan. Enak toh? Enak toh, enggak harus ikut hukum Musa lagi. Kalau ikut hukum Musa, hari ini kamu enggak boleh makan babi loh. Karena babi itu binatang berkuku belah, itu dilarang. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat dengan kutuk-kutuknya. Dia dengan menjadi kutuk atas hukum Taurat di kayu salib, sehingga dia memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Yang mengaku dengan mulutmu, kau diselamatkan. Siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi mendapatkan kehidupan kekal. Itu adalah jalan yang sempit. Tetapi jalan yang sempit, percaya saja tidak cukup. Tuhan, untuk masuk ke dalam jalannya Tuhan ada syarat. Kita aja kalau mau pergi lewat tol ada syaratnya, harus bawa kartu tol. Ya, masuk kartu tol harus bawa uang, betul ya? Nah, ini juga Tuhan menetapkan jalan keselamatan ada syaratnya. Yaitu pertama syaratnya, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan mendapat jalan kekal. Kau akan tidak binasa. Nah, jalannya kayak apa? Yuk, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti tidak ada jalan lain. Kamu kalau kita mau ke mana ada banyak jalan, jalan tikus, jalan mana, ini tidak ada jalan tikus.
Jalannya hanya satu, jalan yang dibuat oleh Yesus Kristus, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Melalui Yesus Tuhan memberikan syarat-syarat untuk masuk ke dalam jalan yang sesat, ya. Dan lihat juga Kisah Para Rasul, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Lalu Yesus memanggil keselamatan tidak ada di dalam nama orang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau kamu mencari yang bukan Yesus, berarti kamu masih tidak selamat. Kamu masih ada di jalan yang lebar, ya. Sekarang kita lihat, lalu Yesus memanggil orang banyak dan muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi jalan yang sempit, jalan melalui Yesus Kristus ada syaratnya. Syarat apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, ya. Jadi Yesus, jalan yang sempit ada syaratnya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau kehilangan namanya. Jadi kita tahu kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, udah pasti dia tidak selamat. Ini tugas kita sebagai anak kerajaan untuk memberitakan kepada teman kita, sahabat-sahabat kita, teman bisnis kita untuk mengenal Yesus. Karena tanpa Yesus mereka tidak akan diselamatkan. Yuk kita lanjut. Kemudian kita tahu apa itu menyangkal diri. Tadi apa? Menyangkal diri. Kedua, memikul salib dan mengikut Yesus. Yuk, menyangkal diri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti aku yang telah berbuat padamu. Jadi dalam kehidupan Yesus, Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama dengan dia. Di sini melambangkan merendahkan diri. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara sesamamu, dia menjadi yang akan melayani orang lain. Jadi di sini Yesus menunjukkan humility, kerendahan dia, menunjukkan pelayanannya kepada murid-muridnya bahwa dia merendahkan hati, bahwa dia harus memberikan teladan kasih kepada banyak orang. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini perkataan Paulus. Paulus itu sebelum mengenal Tuhan, dia adalah seorang prawira, komandan, tentara yang hebat, yang menghabisi orang-orang pengikut Yesus, ya, Yahudi pengikut Yesus. Kemudian pada saat dia kedudukan baik, dia dihormati, dia punya kuasa. Tapi pada saat dia mengikut Yesus, Paulus melepaskan semuanya, kuasanya dilepaskan, hartanya dilepaskan, kedudukannya dilepaskan. Dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Kristus dengan rela melepaskan semuanya untuk mengikut Kristus. Kita lihat bahwa semua kuanggap rugi. Tadinya keuntungan, punya jabatan keuntungan, punya uang harta banyak keuntungan, punya kuasa keuntungan.
yang tadinya merupakan Tuhan, ku anggap rugi setelah dia mengenal Kristus. Dan dia melepaskan semuanya untuk mengikut Yesus. Karena dia tahu yang di dunia ini sementara, tetapi mengikut Yesus itu adalah hidup yang kekal. Ya, dia sedang mengumpulkan harta di dunia, di kerajaan yang Kristus nanti akan yang akan dirikan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang, jangan saling mendengki. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus harus mengalahkan daging. Daging kita harus kalahkan untuk kepentingan Tuhan. Zaman sekarang susah. Banyak orang menjadi pengikut tapi tidak menjadi murid, ya. Yuk kita lihat ayatnya yuk. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Yang ayat 5, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita lihat apa sih keinginan daging, apa sih keinginan spirit. Kita tahu keinginan daging itu kekuasaan, kepeninggian diri, semuanya serba aku, egois, kenikmatan dunia, makanan, kekayaan, pleasure, kenikmatan, itu adalah keinginan daging. Terus sedangkan keinginan spirit itu adalah apa? Hikmat, nasihat, menginjil, kekudusan, pengetahuan, pengenalan akan Allah, rajin baca Alkitab, itu adalah tentang spirit. Jadi kita harus mematikan keinginan daging kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia ini, ya. Bahkan si Rasul Paulus bilang, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang hidupi adalah bukan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup di dalam iman dan oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, ya. Jadi kita harus mengalahkan keinginan daging kita harus kalahkan dan prioritaskan kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan harus lebih penting daripada daging kita. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk kerajaan surga. Orang Farisi itu mengerti firman, tapi bukan melakukan firman. Tidak ada kasih, mereka iri sama orang. Jadi kalau masih kedagingannya masih kuat. Jadi kalau hidupmu tidak lebih benar daripada orang Farisi yang kamu dengar firman, oh Bu, saya dengar firman tiap hari Bu, saya rajin ke gereja. Tapi kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, itu hidupmu sama dengan orang Farisi dan kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Loh kok Ibu bilang kerajaan surga? Nah ini dia bilang gini, kalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Orang Farisi mereka khotbah, mereka dengar firman tapi mereka bukan pelaku. Jadi mereka tidak menjadi masuk kerajaan surga, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang dosanya, kita tidak menghambakan lagi pada dosa atau pada daging, ya. Jadi yang pertama menyangkal diri itu artinya hidup kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh itu apa? Dipimpin oleh firman. Jadi kalau ada intimidasi atau ada anjuran dari dunia, saran-saran dunia, hendaklah engkau tidak mengikuti cara dunia, tetapi mengikuti cara yang ada di dalam Alkitab. Itu adalah hidup kita sedang menyangkal diri,
Menyangkal diri itu adalah kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Masalah di dunia ini, segala masalah di dunia ada di firman Tuhan. Semua masalah di dalam dunia ini semua diputuskan, diselesaikan oleh firman Tuhan. Bukan cara dunia. Itu tandanya kita hidup sudah menyangkal diri. Tidak ikut cara dunia, tidak mengikuti cara daging, tetapi kita hidup di dalam firman. Ya, itu adalah cara mengikut Yesus. Terus kedua, yuk, memikul salib. Kedua, memikul salib. Tadi menyangkal diri. Daging kita itu dipres, dikalahkan dengan firman. Caranya mengalahkan daging dengan hidup dalam roh, hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam ketaatan, hidup dalam penundukan diri pada Tuhan. Itu cara mengalahkan daging kita. Kemudian yang kedua, memikul salib. Yohanes 15 ayat 18-19. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi bukankah Yesus dibenci? Yesus disalib, Yesus dihajar, Yesus difitnah, itu tanda Yesus dibenci. Bahkan Barabas, ya, orang yang perampok itu dikeluarkan, bahwa Yesus yang tidak bersalah disalib. Itu tanda dunia tidak menyukai firman. Perkataan Yesus itu membuat hati mereka jengkel, membuat hati mereka pahit. Karena perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup, perkataan yang menegur, mendisiplinkan orang, membawa orang ke dalam benaran, tetapi Yesus juga dimusuhi. Kalau perkataan kita, perkataan dari firman, pasti akan banyak menyinggung orang dunia. Pasti kita akan tidak disukai oleh dunia, karena dunia tidak mengenal Tuhan, dunia tidak mengenal firman. Tapi ingat, kita jangan jadi orang yang benih firman Tuhan dimasukkan ke dalam batu-batu ya. Batu-batu ya, mengalami penganiayaan, kemudian dia tidak bertumbuh. Karena teman-temannya orang dunia, karena terpengaruh orang dunia, maka kita takut tidak diterima oleh teman, tidak dihargai oleh teman, kita disisihkan dari kelompok. Itu kita akan mengalami penganiayaan. Ya, Yesus sudah mengalami penganiayaan dan Yesus tahu orang yang hidupnya di dalam Tuhan akan mengalami penganiayaan yang sama. 2 Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Yesus sudah tahu bahwa orang yang hidup di dalam Kristus pasti menerima aniaya. Jadi kalau engkau mungkin nangis-nangis, aku kok dibenci saudaraku membenci kamu, Yesus tertawa. Loh, kalau saudaramu membenci kamu, bukankah aku juga dibenci sama orang-orang? Sama, karena sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa orang yang hidup di dalam Kristus akan menderita aniaya, karena dunia ini tidak mengenal Kristus. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang melakukan kehendak Allah yang akan tinggal tetap. Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan musuh Allah. Jadi kita tahu bahwa mengikut Yesus itu kita harus menyangkal diri, daging kita harus kita taklukkan, kemudian kita harus mengalami penganiayaan, penderitaan karena salib. Ingat, Yesus pun juga mengalami penderitaan yang sama. Ya, terus lanjut. Satu lagi, oh masih ada ya. Ya wes, habis ini besok yang ini ya. Following Kristus. Satu lagi ya, ini ya. Dan jika kita adalah anak, ya saya lanjutkan ini aja. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Kalau kita disebut anak, kita ahli waris. Ahli waris itu apa? Ahli waris orang yang berhak menerima janji Allah,
yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Tetapi aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, banyak orang agama nanti, ya apalagi zaman antikris, banyak agama-agama Kristen, orang-orang pengikut Tuhan yang akan dianiaya karena sudah tertulis seperti itu. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan untuk percaya kepada Yesus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara kasih, jangan heran akan nyala api yang datang kepadamu ujian, seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti buat dosa. Supaya pada waktu yang sisa ini jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut keinginan kehendak Allah. Kita tahu, kita belajar bahwa ini Stefanus dirajam karena dia mengabarkan Injil. Stefanus dirajam mengabarkan Injil. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas dipenjara gara-gara mengabarkan Injil. Yesus disiksa, disalib gara-gara memberikan jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dilempar batu. Disalib gara-gara menjalankan kebenaran dan hidup. Banyak orang-orang sekarang disuruh menyangkal Yesus. Kalau menyangkal Yesus engkau diselamatkan, tapi kalau engkau tidak menyangkal Yesus engkau akan dibunuh. Jadi kalau orang yang mengikut Yesus itu akan mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, mengalami penderitaan, itu wajar. Kalau kamu dianiaya dengan orang-orang sekitar yang bukan menganiaya Yesus, mereka adalah orang-orang dunia. Tetapi kamu harus membenci mereka, enggak? Yesus saja bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka enggak tahu. Yuk udah, setelah ini yuk, habis ini apa? Oke, untuk mengikut Yesus saya lanjutkan minggu depan. Minggu depan Pak Budi juga akan khotbah mengenai bagaimana untuk totally surrender kepada Tuhan. Ya, supaya untuk mengikut Yesus nanti saya lanjutkan minggu depan. Masih banyak. Jadi ada 3 jalan yang sempit, ada 3. Nanti habis ini jalan yang lebar. Setelah jalan yang sempit, apa itu jalan yang lebar? Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Jalan yang sempit, jalan yang lebar, jalan yang sempit yaitu bahwa kita harus percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, dan kedua menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Dan yang kedua kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Ya, yuk. Minggu depan saya akan lanjutkan mengenai bagaimana jalan yang lebar. Ya.